Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan bahas tentang cara cepat, tepat untuk cari kerja di Karawang ini. So yang kalian pengen tahu, stay tune dan jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena ini udah terbukti banget dan udah aku rasain juga. Karena aku yang PT aku yang pertama itu aku dapat di BKK SMK aku. Yang kedua aku dapat dari outsourcing. Yang ketiga aku dapat dari kayak konsultan kayak gitu. Jadi di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku yang emang udah terbukti dan kalian bisa ikutin itu. Jadi kalian itu harus stay di Karawang dulu. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian bolak-balik dari kampung ke Karawang, kampung Karawang, itu nggak akan membuahkan hasil karena itu nggak maksimal dan nggak efisien. Jadi di sini aku kasih saran untuk kalian untuk stay dulu di Karawang. Mau ngekos atau ikut temen yang udah ada di Karawang, itu terserah kalian. Yang penting ini cara cepat untuk yang stay di Karawang. Karena kenapa? Karena info loker itu kadang-kadang ngedadak dan gak jelas juga. Jadi untuk peluang yang besar, kalian harus stay di Karawang dan ikutin cara aku ini. Step yang pertama, kalian harus gabung di laman-laman atau grup FB kebanyakan. Di situ banyak banget grup loker Karawang ataupun grup dari SMK, BKK, atau konsultan, itu banyak banget. Dan di situ men-sharing tentang info loker, kemudian tips and trick. Pokoknya banyak banget info loker yang di-share melalui laman tersebut. Jadi kalian untuk online-nya, cara online-nya itu tetap harus gabung di grup tersebut. Karena anggotanya pun beribu-ribu dan itu udah pasti real, bukan fake lagi ya. Tapi sekarang banyak laman FB itu yang nggak dipergunakan. Karena kenapa? Contohnya konsultan yang terpercaya yaitu RSM Konsultan Karawang itu udah menggunakan aplikasi tersendiri. Step yang kedua, jadi kalian harus berpetualang. Nah, di sini berpetualangnya itu dari SMK 1 ke SMK 2, dari BKK yang satu ke BKK yang lain, kemudian dari konsultan ke outsourcing. Nah, kalian itu harus berpetualang. Nggak bisa cuman ngandelin online aja di grup atau itu. Kalian juga harus jalan dan cari tempat-tempat tersendiri untuk para pencari kerja. Kenapa sih? Karena lowongan kerja itu tes dan info itu kadang ngedadak dan tesnya itu hari itu juga. Jadi kalian lebih baik berkeliling atau berpetualang gitu ya. Karena seru kok, soalnya selain kita bisa tambah teman baru, terus wawasan juga dari para pencakar lainnya, kita juga bisa mendapatkan tips dan info nih di mana lagi ya yang bisa kita datengin, yang bisa nitip lamaran gitu. Nah, di sini aku punya beberapa tempat yang emang udah terpercaya bisa kita jadikan untuk penyalur kita kerja selanjutnya. Sama itu BKK SMKN 1 Karawang. Nah, di situ itu ada kayak tempat tersendiri untuk BKK-nya. Itu boleh untuk keluar sekolah ataupun dari luar, bukan dari SMK itu boleh banget datang. Dan di situ banyak info loker dan nggak harus juga KTP Karawang. Kalian cuma tinggal daftar biaya admin dan tinggal taruh lamarannya. Kenapa? Karena di situ aku mendapatkan PT yang kedua, tapi nggak aku ambil. Cuman aku lolos tapi nggak aku ambil. Di situ aku naruh lamaran dan besoknya dites di PT-nya. Kemudian besoknya wawancara dan lulus. Tapi sayang aku nggak berminat ke PT itu karena ada PT yang lebih baik. Yang kedua itu RSM Konsultan Karawang. Nah, ini banyak banget yang cari kerja di situ. Sehari itu bisa beratus-ratus orang yang tes di situ. Karena kenapa? RSM ini udah punya langganan PT sendiri. Contohnya Kaneta, Penstone, atau Jitim itu pasti tesnya di situ. Nah, kalian bisa daftar. Caranya itu dengan dia member dulu. Member itu terakhir kali aku ingat sekitar 150-an. Nah, kalau sekarang mungkin tiap tahunnya naik, tapi kartu member itu bisa digunakan selama 1 tahun sebelum kalian mendapatkan kerja.
Jadi kalian bisa ikut tes di situ selama yang kalian mau, sebanyak yang kalian mau, sampai kalian dapat kerja. Tapi sekarang mereka itu ASM udah gunain aplikasi tersendiri. Jadi untuk info loker, untuk misalkan pengumuman kelulusan itu di aplikasi. Kalian bisa download dan daftar di situ. Yang ketiga itu ada PT GSS, yaitu Global Sarana Sukses. Jadi di sini dia mengelola lowongan kerja dari PT-PT lain. Nah, di sini dia langsung tes seleksi mau fisik ataupun tertulis, dan kalian bisa, kalau misalkan lolos, kalian gak dipungut biaya apapun, cuman kalian tinggal datang dan mengikuti seleksi sesuai dengan protokol yang disediakan. Kemudian yang terakhir yaitu dari OS Selna Jaya atau outsourcing. Nah, ini pilihan terakhir kenapa? Karena di sini cepat prosesnya, cuman ada yang terkadang kontrak OS dipotong gajinya, dan ada juga yang kontrak OS terlebih dahulu kemudian bisa pindah ke kontrak PT dan nggak dipotong sama sekali. Jadi itu gimana keberuntungan kalian aja. So, itu tempat-tempat yang terpercaya, jadi kalian bisa pilih mana yang sesuai dengan kalian. Kalau kalian berpetualang ke BKK, RSM, atau outsourcing, jangan lupa yang paling penting itu kalian harus bawa sepaket lamaran pekerjaan yang udah lengkap dan tinggal ditaruh. Soalnya kenapa? Karena kadang ada lowongan kerja yang ngedadak, tes ngedadak yang membutuhkan kalian persyaratan itu. Jadi aku saranin untuk sepaket lamaran kerja itu jangan pernah dikeluarkan dari tas kalian kalau misalkan mau cari kerja. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu kalian harus download aplikasi lowongan pekerjaan seperti Jobstreet, Jobs ID, JobsDB. Nah, itu banyak banget. Di situ HRD pada sharing lowongan pekerjaan dari PT-nya. Kemudian mereka juga sharing tips and triknya. Kemudian juga banyak anggota yang men-sharing tentang pengalaman dia bekerja dan mengikuti tes. Jadi kalian bisa belajar di situ, bisa juga mendapatkan motivasi. Tapi sayangnya di aplikasi pencari kerja seperti Jobstreet, Jobs ID itu banyak sekali yang memposting untuk S1. Nah, kalau misalkan untuk SMK atau level setaranya itu kadang jarang, untuk operator jarang di-share di situ. Kebanyakan untuk S1. Dan tips yang terakhir itu ngepost lamaran pekerjaan lewat kantor pos. Kenapa ini menjadi pilihan terakhir? Karena di sini diuji keberuntungan kalian. Soalnya banyak PT yang menerima surat lamaran saja dan gak dibaca sama sekali. Adapun PT yang menerima dan nanti akan dicari dari lamaran itu kalau ada lowongan. Adapun PT yang gak menerima, jadi sia-sia kalau kalian kirim. Nah, itu tips dari aku. Untuk kalian bisa cari mana yang terbaik untuk mempermudah dan mempercepat jalan kalian. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah. So, karena di sini banyak lowongan pekerjaan, banyak juga kesempatan, jadi kalian keep fighting. See you in my next video.